Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miratu Zakia, NRP 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa keselamatan dan kesehatan kerja pada gudang. K3 secara umum telah diatur pada UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dan yang kedua diatur pada Permenaker RI Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan yang ketiga diatur pada Permenaker Trans RI Nomor 1 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Dan peraturan K3 pergudangan sendiri diatur pada Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 20 Tahun 1960 tentang pergudangan. Dan yang kedua diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan gudang. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2014, gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Sehingga banyak aktivitas yang dilakukan pekerja di sana. Untuk itu, K3 pada gudang harus kuat. Namun, pada kenyataannya, Bureau of Labor Statistics mencatat lebih dari 3 juta kecelakaan terjadi di tempat kerja setiap tahunnya, dan diantaranya banyak terjadi di area gudang. Bahkan, sektor pergudangan memiliki tingkat kecelakaan dengan cedera fatal tertinggi dibanding sektor lainnya. Dan ini merupakan data yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2014 mengenai jumlah korban kecelakaan K3 pada gudang. Dan ini merupakan foto contoh kecelakaan kerja pada gudang. Foto ini yaitu kebakaran pada gudang mercon di Binjai, Langkat, Sumatera Utara. Hal ini disebabkan saat terjadi kebakaran, pintu dalam keadaan terkunci dan tidak ada pintu darurat, sehingga banyak masyarakat atau pekerja yang menjadi korban. Dan yang kedua yaitu kebakaran pada gudang mercon di Kosambi, Tangerang. Hal ini disebabkan korsleting listrik sehingga mercon terkena percikan dan menimbulkan kebakaran. Dan yang ketiga, pekerja ditemukan bersimbah darah di gudang Karunggoni. Hal ini disebabkan karena pekerja tidak menggunakan APD sesuai standar K3 pada gudang. Untuk mencegah atau mengurangi angka kecelakaan pada gudang, kita harus mengetahui potensi bahaya pada gudang, APD yang harus digunakan saat bekerja di gudang, dan rambu-rambu pada gudang. Ini merupakan potensi bahaya pada gudang. Yang pertama, pengoperasian forklift. Pengoperasian forklift ini kadang menyebabkan kecelakaan pada gudang. Sehingga solusi yang bisa dilakukan yaitu operator forklift harus ikuti kursus. Yang kedua, melakukan perawatan dan perbaikan forklift. Dan yang ketiga, jagalah jarak aman sekitar 3 meter pada forklift dengan berjalan kaki. Yang kedua yaitu teknik manual lifting atau handling. Teknik manual lifting atau handling yang tidak benar akan menyebabkan cedera, seperti radang pada otot. Solusi yang dapat dilakukan yaitu pastikan sikap badan yang benar, angkat beban sedekat mungkin dengan badan, jalanlah dengan cara menyamping saat menuruni tangga. Dan yang ketiga yaitu hazard communication, di mana hazard ini juga merupakan salah satu bahaya pada gudang. Solusi yang dapat dilakukan yaitu ikuti panduan pada MSDS atau Material Safety Data Sheet saat mengatasi bahan kimia berisiko. Dan yang kedua, simpan semua bahan kimia di ruang khusus dan aman. Yang keempat, lalai saat menggunakan APD. Solusi yang bisa dilakukan yaitu biasakan selalu menggunakan APD agar tidak lupa. Yang kelima yaitu pengaturan palet atau pengaturan racking yang tidak benar. Itu dapat menyebabkan kecelakaan pada gudang. Solusi yang dapat dilakukan yaitu jangan menggunakan palet yang telah rapuh. Jangan menyimpan barang dengan beban berlebihan di atas palet. Dan yang ketiga, letakkan barang yang lebih berat di posisi paling bawah atau menengah pada rak. Dan yang keenam, yaitu
terpeleset dan tersandung atau slip and trip. Solusi yang dapat dilakukan yaitu bersihkan kontaminan sesegera mungkin. Yang kedua, pakai cara pembersihan lantai yang tepat. Dan yang ketiga, gunakan alas kaki atau safety shoes yang tepat dan anti-slip. Ini merupakan APD atau alat pelindung diri pada gudang. Yang pertama yaitu helmet atau topi. Helmet atau topi ini dapat melindungi kepala kita dari benturan. Dan yang kedua, apron atau celemek. Apron atau celemek ini dapat melindungi badan kita dari percikan bahan kimia. Yang ketiga yaitu kacamata pelindung. Kacamata pelindung ini adalah alat yang digunakan untuk melindungi mata dari bahaya loncatan benda tajam, debu, partikel kecil, dan untuk mengurangi sinar yang menyilaukan dan melindungi mata dari partikel bahan kimia. Yang keempat yaitu sarung tangan. Sarung tangan adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tangan dari kontak langsung bahan kimia, tergores, atau luka tangan akibat dari sentuhan dengan benda yang tajam dan panas. Dan yang kelima yaitu safety shoes atau sepatu pelindung, di mana sepatu ini untuk melindungi kaki dari benturan benda, kejatuhan benda, benda yang tajam seperti kaca atau potongan baja. Dan yang terakhir yaitu masker. Masker ini digunakan untuk melindungi hidung dari kotoran yang dapat menyebabkan sesak nafas dan yang lain. Dan ini merupakan rambu-rambu yang sering terdapat pada gudang. Kesimpulannya, pergudangan merupakan bagian penting dari segi industri. Namun, masih banyak kecelakaan kerja pada gudang yang disebabkan oleh lemahnya sistem K3 di gudang tersebut. Sehingga perlunya sistem K3 yang sangat kuat yang sesuai pada peraturan yang ada. Dan para pekerja harus diberi sosialisasi pentingnya K3 dalam gudang. Saran, masih sedikitnya informasi mengenai K3 pergudangan. Diharapkan pembaca atau penonton video ini dapat menambah informasi mengenai K3 pergudangan agar lebih lengkap. Semoga dengan ilmu yang bisa saya share ini dapat menambah wawasan kita dan dapat menambah pengetahuan kita mengenai K3 pergudangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.